إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأنام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والعافية والسلامة وزيادة العلم والتقوى والهداية والتوفيق علينا اللهم آمين. أما بعد, kita semua yang hadir di masjid ini, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini kita bisa kembali mengaji bersama di masjid ini, dan terima kasih juga atas kesediaan Bapak hadir di majelis ini. Alhamdulillah, dan saya lihat kita merupakan representasi dari jamaah kita yang ada di sekitar masjid ini. Tema kita hari ini sedikit agak berbeda. Kita ingin mengaji tentang tauhid malam ini. Kita bahas tentang bulan Safar, atau dalam bahasa Arab Safar, tapi kita menyebutnya biasanya bulan Safar. Bulan Safar. Ada apa dengan bulan Safar? Kan begitu, itu pertanyaannya. Dalam sebahagian tradisi kaum muslimin di Nusantara ini, kalau bulan Safar itu bulan yang ditakuti, bulan sial. Ada yang mengatakan bulan sial kalau bulan Safar. Jarang orang melakukan pesta pernikahan di bulan Safar. Khawatir nanti kalau menikah di situ cerai. Padahal banyak sekali orang di luar bulan Safar menikah, cerai kan begitu. Tapi bulan Safar itu bulan sial menurut sebagian orang. Dan jangan berpergian di bulan Safar, nanti berbahaya. Jangan memulai membuka toko, membuka usaha di bulan Safar, nanti bangkrut. Kan begitu. Banyak pemahaman yang seperti itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi ternyata keyakinan seperti itu merupakan keyakinan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah menganggap bulan Safar itu bulan sial. Bulan sial, bulan Safar. Makanya mereka melakukan perjalanan dagang itu di bulan Muharram. Tak mau mereka di bulan Safar karena sial, takut. Abdul Muttalib setelah beliau diangkat menjadi tetua di kota Makkah itu, dia kan membuat 2 rute perdagangan yang biasanya orang Arab kan satu saja perdagangan itu pada musim panas ke Syam. Tapi di zaman Abdul Muttalib menjadi 2, ke Syam dan ke Yaman. Musim panas itu ke Syam, kalau musim dingin itu ke Yaman. Inilah 2 rute perdagangan. Dan mereka menghindari itu di bulan Safar. Di bulan Safar, gak mau mereka itu. Kenapa? Karena bulan itu mereka anggap bulan sial. Bulan sial. Andai kata mereka tidak bisa menghindari tahun depan bulan Safar itu berangkat kafilah dagang atau suatu peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, mereka tukar bulan Muharram dengan bulan Safar. Dikumpulkan tokoh-tokohnya itu, dan ada satu kabilah yang mereka umumkan nanti pada musim haji itu, tahun depan bulan Safar menjadi bulan Muharram, bulan Muharram menjadi bulan Safar. Namanya itu nasib dalam tradisi jahiliyah.
Kenapa? Takutnya mereka di bulan Safar itu. Ya. Dan ini nanti ya dilanggar oleh sengaja dilanggar oleh Nabi kita Muhammad SAW agar masyarakat tidak lagi terpengaruh dengan khurafat ini. Jadi kita akan membahas malam ini hadis Nabi SAW, la adwa wala tiyara wala hammah wala safar, atau wala safar wala hammah. Jadi ada dua hal, dan ini memang kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, kedua kelompok ini tetap ada, dan Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah kelompok itu. Yang pertama adalah la adwa. Kita awali di sini dulu. La adwa, tidak ada penyakit menular secara hakiki. Maksudnya, tak ada satu penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah, tanpa ketetapan Allah, bi ghairi idznillah, tanpa izin Allah. Gak ada penyakit menular itu. Ini perlu kita dudukkan ini. Syariat kita, syariat Islam bukan menafikan adanya sebab akibat. Tidak menafikan sebab akibat. Atau yang kita pahami selama hari ini sebagai sebab-sebab kauniyah. Islam tidak menentang itu. Sebab-sebab sunnatullah itu tetap diakui keberadaannya. Tapi itu tidak berdiri sendiri. Siapa yang menciptakan sebab itu? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan sebab itu. Walaupun misalnya begini, ini ini benda ini kalau jatuhkan ke bawah gravitasi, tapi bukan karena sebab akibat itu mutlak benda ini jatuh kemana. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir kauniyah yang Allah ciptakan bagi semesta ini. Karena Allah yang menciptakan benda ini, Allah yang menciptakan sebabnya, dan Allah pula yang menciptakan gravitasi. Makanya la adwa itu dalam hadis artinya enggak ada penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa atau di luar kehendak Allah, di luar masyiah Allah. Enggak ada. Jadi Nabi pernah, bahasa kita untuk memudahkan saja, didebat oleh seorang A'rabi. A'rabi itu orang Arab yang tinggal di dusun-dusun, di tengah padang pasir, di atas gunung, kan begitu. Namanya A'rabi, Arab dusun. Jadi di debatnya Nabi SAW, dia katakan ada ontanya berada di tengah-tengah gurun pasir, steril, tidak terkontaminasi dengan yang lain. Lalu tiba-tiba ada onta yang penyakitan, mungkin kudis lah, atau penyakit-penyakit yang lain. Tiba-tiba datang ke onta yang steril di tengah-tengah padang pasir ini, dan onta-onta ini kena penyakit yang sama dengan onta yang datang ke situ. Dia katakan, bukankah ini menyebabkan onta yang sakit ini menularkan bagi onta-onta yang lain? Sementara Nabi mengatakan la adwa, tak ada penyakit itu menular dengan sendiri. Lalu Nabi katakan, itu yang datang yang sakit itu, siapa yang membuat dia sakit? Siapa yang mendatangkan virus sama dia? Siapa yang mendatangkan bakteri itu sama dia? Apakah dia menciptakan sendiri? Tidak. Siapa yang menciptakan kuman itu? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, nggak ada sesuatu yang menular dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dulu di zaman corona 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun? Hah? 3 tahun yang lalu lah ya, corona itu. Adanya orang berinteraksi di tengah-tengah kerumunan masyarakat itu, tapi nggak tertular dia. Adanya orang tinggal di rumah, tapi kok tertular dia? Kan begitu?
Menunjukkan apa? Bahwasanya ketertularan itu tidak saja bergantung pada sebab itu sendiri, tetapi pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memudahkan takdir itu mendatangi seseorang, barulah tercipta sebab itu. Jadi la adwa itu tidak dengan sendirinya, karena begini, ada sekelompok orang memandang, ini kelompok materialisme, dia mengatakan bahwasanya tidak ada campur tangan Allah terhadap sesuatu, termasuk terhadap penyakit. Tidak ada campur tangan Allah di situ. Apalagi orang-orang yang berkecimpung pada sains kedokteran misalnya. Iya kan? Dia sangat yakin itu. Tidak semua lah tentunya ya. Kalau dia orang bilang mengaji tauhid, yang mengaji takdir, ya tidak seperti itu. Ada orang yang beranggapan bahwa nggak ada hubungannya sama sekali itu. Dia sangat yakin dengan ilmu. Kalau sudah kalau sudah ada datang penyakit itu, virus itu berdekatan sama dia, bersin sama dia, maka tertular secara mutlak. Di dalam Islam diakui sebab itu, karena yang menciptakan sebab itu Allah, dan kita disuruh untuk berjalan di atas sebab-sebab karunia yang Allah ciptakan. Disuruh kita. Kalau antum mau makan, antum harus astagfirullah. Bukan itu maksud saya. Kalau antum lapar, antum bagaimana? Hah? Makan kan? Makan itu sebab seseorang menjadi kenyang kan begitu. Itu sebab yang Allah ciptakan. Siapa yang menciptakan kenyang itu? Apakah disebabkan oleh makanan itu masuk kita kenyang, atau memang makanan itu sebab yang Allah ciptakan untuk kita kenyang? Siapa yang menciptakannya? Jadi menciptakan sebab dan kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum sering membaca surah Al-Kahfi subuh di masjid ini kan, atau malamnya atau paginya dibaca. Ashabul Kahfi itu berapa lama tertidur? 300 tahun, 9 tahun. Ada makan dia? Siapa menyuapi dia? Ada minum deh? Enggak ada. Pada surah Al-Baqarah, akhir-akhir surah Al-Baqarah, awal-awal juz 3 itu, di sebaliknya 100 tahun dia ditidurkan oleh Allah. Ontanya sudah menjadi tulang, makanannya juga sudah habis, segalanya kan begitu. Dia dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihidupkan Allah. Ada yang makan? Tidak. Jadi oleh sebab itulah jangan bergantung pada sebab ini. Sebab ini pun diciptakan oleh Allah. Tidak setiap sebab itu membuat akibat. Tapi memang sebab itu akan mendatangkan akibat. Sebab itu diciptakan Allah, akibatnya diciptakan Allah. Nah, sering kita jelaskan. Cobalah ada pohon apa yang tinggi di sini, loncat ke bawah. Di bawah batu-batu. Patah tidak? Itu sebab memang. Itu sebabnya. Dan itu akan mengakibatkan satu akibat, tapi tidak berdiri sendiri pada sebab itu. Makanya kata Nabi, la adwa. Tidak ada penyakit menular itu dengan sendirinya, semuanya biiznillah. Tidak sedikit orang stadium 4 kanker, kanker. Ya, tapi setelah itu sembuh. Tapi orang baru stadium 2 selesai. Iya. Jadi semua itu adalah sebab-sebab yang Allah ciptakan dan tidak berdiri sendiri di situ. Makanya ketika ada orang hanya bergantung pada sebab, ini yang ditolak di dalam Islam. Menafikan peran Allah. Kalau ada orang sudah sudah mahir dalam satu bisnis, maka dia akan untung. Dia akan sukses dalam bisnisnya, sudah kuliah sampai S3. Jurusan ekonomi bisnis misalnya kan begitu. Apakah dia akan sukses dalam berbisnis? Belum tentu. Belum tentu ya, tapi ada yang orang tak sekolah. Bisnis dia meledak-meletup, duit di berangkasnya kan begitu. Tahu meledak-meletup apa? Artinya banyak sekali kan begitu. Ada orang sudah S3, kere juga dia. Sudah doktor tapi kere.
Ya Pak Yusuf ya. Jadi itu adalah sebab-sebab, belum bisa memastikan sesuatu. Tak bisa memastikan sesuatu. Semuanya itu biiznillah. Karena itu secerdas apapun kita ahli sains sekalipun, kita bisa memprediksikan, kita bisa mengetahui berbagai hal. Tapi jangan lupakan di situ adalah kekuasaan Allah, kudrah Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Kemudian wala hammata wala tiyarah. Dan tidak ada tiarah. Apa tiarah itu? Tiarah ini adalah khurafat-khurafat yang banyak di tengah-tengah masyarakat. Kalau tadi ada orang bergantung pada sebab, ini menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Kalau tadi logis sekali kan? Logis sekali. Kalau datang tadi onta yang berkudis tadi, ke onta yang sehat, maka tertular jadi kudisan dia. Ini orang yang sangat logis cara berpikir, tapi menafikan peran Allah di situ, maka itu ditolak. Tapi ini ada orang yang bukan sebab dijadikannya sebab. Apa contoh? Ini tiap, wala tiap. Contohnya, misalnya, gatal tangan sebelah kiri, gatal tangan sebelah kanan. Ini akan ada duit keluar ini. Akan ada duit keluar. Kalau sebelah kiri duit bertambah, kan begitu kan? Apa hubungannya gatal tangannya dia akan mengeluarkan duit? Ada sebab akibatnya itu. Ada sebab akibat? Mana ada sebab akibat? Hubungan gatal tangannya sama dia akan mengeluarkan duit, atau gatal tangan kirinya dia akan menerima duit? Ada hubungan? Gak ada. Ini sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Ini kelompok yang kedua. Kalau tadi kelompok yang pertama, dia hanya bertumpu pada sebab dan menafikan Allah. Kalau yang ini yang tak sebab dibuat menjadi sebab. Masuk kupu-kupu ke rumah dari pintu depan. Dari pintu depan ditengoknya kupu-kupu terbang. Rupanya berputar-putar di ruang tamu. Ini akan ada datang tamu, tapi tak membawa oleh-oleh. Tutup pintu. Apa hubungannya datang kupu-kupu dengan tamu yang akan datang? Gak ada sebab. Jadi jadikannya sebab. Ini khurafat. Ini khurafat. Jangan makan di bendul kalau anak gadis. Bendul apa? Depan pintu itu. Kenapa? Kalau makan di situ dapat suami yang berewan. Apa hubungannya makan di bendulan dapat suami berewan? Alhamdulillah, ini ikut sunnah. Jadi tak ada hubungannya, dijadikan hubungan. Inilah khurafat itu. Berbunyi burung hantu di atas atapnya. Burung hantu. Hati-hati kita. Apa itu? Akan ada yang mati di kampung kita ini. Akan ada yang wafat di kampung kita ini. Apa hubungannya burung hantu di atas atap rumahnya dengan kematian seseorang? Gak ada sebab. Tapi diyakini oleh sebagian masyarakat. Itulah khurafat. Itulah tiyarah. Khurafat. Itulah hammah. Banyak itu di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi misalnya mau hujan. Jangan bayangkan. Mau pesta, iya kan? Supaya jangan hujan, apa yang dilakukan? Diambil cabai, diikat. Bayangkan itu. Diambil cabai, diikat. Apa hubungannya cabai dengan masalah cuaca? Tak perlu ada EKG kalau begitu. Tak ada hubungan, tapi dibuat hubungan. Itu khurafat. Cabai buat diikat Pak, supaya jangan hujan. Kalau pengantin jangan mandi. Jangan mandi, kenapa jangan mandi? Nanti hujan. Pengantin tak mandi, baulah gitu. Semua itu. Tapi itu diyakini masyarakat. Diyakini masyarakat seperti itu. Bukan sebab dijadikan sebab. Kalau yang tadi sebab itu bertumpu terus sama dia. Ini tak sebab dijadikan sebab. Hanya keyakinan khurafat.
Kalau di musim hujan dari saya bilang, Pak, udah hujan turun, ikatlah di sini cabai itu 10 kilo. Hujan, percayalah. Tengok BMKG. Kebetulan Ustaz, nggak hujan, kebetulan. Tapi sekali yang tak hujan, tapi yang 10 kali yang hujan kita dilihat orang. Kenapa? Karena sudah mengendap keyakinan itu khurafat. Khurafat itu, Bapak dan Ibu, dalam Islam itu haram. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu kesyirikan. Itu bagian dari cabang-cabang syirik kepada Allah. Kita meyakini tentang rububiyah Allah. Coba saya tanya dulu. Dalam keyakinan kita, dan itulah sesungguhnya, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini dan semua isinya? Allah kan? Allah yang menciptakan. Siapa yang mengatur semesta ini? Yang mengatur langit, bumi, hujan, banjir, kemarau, dan semua makhluk. Siapa yang mengaturnya? Allah. Kemudian yang ketiga, siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang kita sebut di dalam surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini artinya apa? Yang memiliki, yang mengatur, yang menciptakan itu Allah. Lalu kenapa kita boleh yakin sama cabai yang digantung ini pula untuk mengatur alam ini? Iya. Apa hubungannya tak mandi tadi? Ini lumayan kalau ketiaknya wangi. Ini coba ada orang kalau tak mandi 1 hari, jangan coba-coba dekat. Ikan pun mabuk dibuat. Kan begitu. Bayangkan itulah menjadi keyakinan sebagian orang. Itu khurafat itu. Kata Nabi, at-tiyarah itu syirkun. Kalau tak ada masalah dalam agama kita, silakan. Ini punya masalah dalam agama kita. Punya masalah. Belum lagi hal-hal yang lain. Banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat itu. Banyak terjadi. Dan dijadikan keyakinan. Kalau apa namanya itu ya, keris, begitu. Begitu juga, keris itu dianggap memiliki kekuatan. Ya. Kalau ada orang ya, kalau udah dipancangkan dia, kalau jualannya tak laku, kalau dipancangkan keris itu, orang pun akan datang. Mungkin saja orang datang, tapi bukan karena keris itu, memang sudah takdirnya diciptakan Allah datang. Iya kan? Jadi ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita umat Islam ini ada pedoman kita dari Nabi kita, dari Al-Quran dan Sunnah. Mana yang menjadi sebab, mana yang tidak menjadi sebab, itu sudah dijelaskan dalam syariat. Kalau ini tadi, jangan kita bertumpu pada sebab itu, karena sebab itu diciptakan oleh Allah. Penyakit menular tadi itu kan, la'adwa, itu sebab. Dan bukan karena itu semata seseorang itu tertular, tapi biiznillah. Ini tadi yang tak sebab dijadikan sebab. Ini perkara ghaib ini. Apa hubungannya? Kalau ini kan jelaskan, bisa musyahadah kita lihat pengalaman kita begitu. Tapi kalau ini bisa kita lihat hubungan cabai tadi sama hujan. Itu sebab yang tidak bisa dilihat. Lalu diyakini. Kalau berhubungan dengan keyakinan, itu mesti ada nasnya dari Al-Quran, dari hadis. Contohnya, doa. Doa menjadi sebab tidak? Doa menjadi sebab. Bisa kita lihat bagaimana hubungan doa dengan sesuatu yang akan terjadi pada diri kita sesuai dengan yang kita minta? Kan tidak. Tapi ada nasnya dalam Al-Quran bahwa doa itu menjadi sebab. Dan pun di situ kita diminta berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Makanya perkara-perkara yang ghaib, masalah-masalah yang ghaib, kita jangan tetapkan itu sebagai sebab, kecuali di situ memang ada nas yang menetapkan sebagai sebab. Kalau ini tadi tak perlu dalil. Kalau kita makan kenyang, kalau kita haus minum, hilang dahaga, tak perlu kita dalil dari Al-Quran dan Sunnah untuk mengatakan itu. Karena itu sebab yang sudah kauniyah, yang Allah ciptakan begitu.
Tapi tadi jangan mutlak mengatakan ini berdiri sendiri tanpa masyiah Allah, tanpa kehendak Allah, tanpa kudrah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tak boleh. Jadi ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa paham enggak kan? Jadi kaidahnya jangan jadikan sebab yang bukan sebab. Jangan jadikan sebab yang bukan sebab. Kecuali ada nas dari Al-Qur'an dan hadis. Karena ini perkara ghaib, siapapun tak tahu masalah yang ghaib. Ada di kita sini yang tahu yang ghaib. Jadi ada seorang ulama berdebat dengan dukun. Debat dengan dukun. Dukun itu mengatakan, coba tanya saya. Kita berdialog tentang masalah perdukunan. Dialog tanya saya. Jadi ulama tadi diam aja. Diam aja dia. Tanya saya, biar saya jawab. Diam aja ulama itu. Tanya saya, biar saya jawab. Diam ulama itu. Lalu tanya saya, bah, kalau engkau tahu yang gaib, kenapa saya harus bertanya? Gitu kan? Tahu nggak engkau hati saya, katanya. Kenapa selalu saya ucapkan? Kalau begitu tak betul itu ilmu itu. Jadi begitu ya. Nggak ada kita yang tahu perkara gaib. Nabi sendiri pun tak tahu masalah yang gaib. Tak tahu Nabi masalah yang gaib. Kecuali diwahyukan kepada Nabi. Diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya kepada Nabi. Contoh, di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nabi kita pernah salat tarawih, qiyamul lail berjamaah. Ada beberapa orang, malam pertama itu beberapa orang ikut salat berjamaah dengan Nabi. Allahu Akbar. Mereka salat qiyamul lail, tarawih malam Ramadan itu. Malam kedua dilakukan Nabi juga, semakin banyak orang datang. Semakin banyak orang datang di Masjid Nabawi itu. Malam yang ketiga semakin banyak orang datang. Membludak. Malam keempat membludak masjid. Membludak. Tapi ramai orang datang ke masjid itu. Nabi tak keluar-keluar dari kamar, dari rumah ibu kita Aisyah. Tak keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi takut kalau nanti diwajibkan sholat tarawih. Jadi pada siang hari orang sudah berkerumun banyak, kan begitu Nabi katakan, saya tahu kalian datang, tapi aku khawatir, kata Nabi SAW, kalau salat itu diwajibkan bagi umatku, kama qala Rasul. Artinya apa di sini? Nabi tak tahu masalah masa depan, apakah Allah mewajibkan atau tidak mewajibkan. Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu itu. Apakah diwajibkan atau tidak diwajibkan sholat tarawih. Jadi coba Bapak kira, kalau sholat tarawih itu wajib, ya kan? Bagaimana kita? Bulan Ramadan itu banyak bagi orang, misalkan bulan keampunan, bulan dosa saja. Sudahlah siang itu puasa, bekerja pula, ya kan? Bekerja pula, menjadi RBT, apa RBT sekarang? Gojek kita kan? Gojek itu brand itu Pak. Gak ada hubungan sponsor di sini kan gitu. Pokoknya itulah, itu kan udah satu harian bekerja, puasa dan begitu, malamnya harus wajib tarawih kan? Bayangkan 23 rakaat, ya kan? 23 rakaat menamatkan surah Al-Baqarah. Bayangkan nanti, maka banyak umat yang tidak sama. Maka Nabi tak keluar dari kamarnya, khawatir. Karena Nabi tak tahu apakah Allah akan mewajibkannya atau tidak mewajibkan. Tak tahu Nabi. Kecuali ada wahyu. Coba pada perang Badar itu. Perang Badar itu Nabi berdoa tinggi-tinggi ke langit, minta sama Allah. Minta sama Allah. Kenapa begitu? Karena Nabi nggak tahu apakah ada kemenangan atau kekalahan, bagaimana peristiwa itu. Maka Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah walaupun Allah menjanjikan kemenangan di situ. Karena Nabi nggak tahu perkara yang baik. Nabi nggak tahu perkara yang baik. Demikian juga dalam strategi Nabi, seperti Nabi mengejar, kita bahas pada materi sirah Nabawiyah itu kan.
Nabi mengejar Abu Sufyan. Dapat nggak Abu Sufyan dikejar? Tidak ada. Berselisih 2 hari dia sudah sampai ke Syam. Lewat dari Madinah. Pulang pun dia tak berjumpa juga, justru berjumpa dengan Abu Jahal. Kan begitu. Kenapa? Karena Nabi nggak tahu perkara yang gaib. Ini apa lagi kita menganggap kita tahu perkara yang gaib. Nah, oleh sebab itulah sekali lagi jangan masalah yang gaib ini kita sami'na wa ata'na kepada nas. Kalaupun ada orang mengatakan, ini kata ke kedukun kan, berapa hari bulan hari ini, tanggal 7 hari bulan Safar, Safar pula itu, nggak dapat dari benda yang hilang. Kan begitu. Si dukun pula ditanya kan begitu. Apa tahu dia perkara yang gaib? Dia nggak tahu perkara yang gaib. Kalaupun ada itu tebak-tebakannya dia. Kadang-kadang dukun ini kan ada sebenarnya bukan dukun, tapi dukun-dukuninya dia. Nah, tapi memang ada dukun betul. Dukun betul itu dia pasti berhubungan dengan jin. Ada jin yang jujur, Pak. Jin yang datang ke manusia itu, ke dukun-dukun itu jin baik atau jin kafir atau jin mukmin itu? Walaupun akan dia pakai jubah, kalau dia jin mukmin dia tidak akan membantu para dukun. Baca di surah Al-Jin itu. Jin-jin beriman itu tidak akan mau mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang datang itu jin apa? Jin kafir. Walaupun dia pakai jenggot putih begini, Pak, dipanjang begini, pakai jubah, mengucapkan Assalamualaikum, hafal surah Al-Kahfi, itu belum tentu jin beriman. Kalau dia datang kepada dukun. Kenapa Nabi sudah jelas? Karena jin-jin mukmin itu dia tidak akan masuk, tidak akan menggoda orang-orang yang beriman. Jin itu baru jadi syaitan ketika dia menggoda manusia dan menggoda jin-jin yang lain. Syaitan itu terdiri dari 2 jenis makhluk. Siapa aja dia? Jin dan manusia. Ada syaitan manusia. Apa itu syaitan? Al-Bu'd. Menjauhkan orang dari Allah. Jadi kalau ada kerjaan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada sifat-sifat syaitan. Itu sifat-sifat. Begitu juga jin-jin itu. Kalau dia menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu syaitan, itu jin kafir. Kalau jin beriman mungkin ada ikut mengaji di sini Pak jin-jin itu. Tapi tak nampak kita kan begitu. Dia tak menggoda itu, tak mengganggu. Tapi coba jin qarin, jin kafir, atau menggoda itu. Mengantuk lah kau, mengantuk lah. Ya, masuk dia. Kecuali udah capek pula dia, ya kan. Jadi dibuat jadi dirusuh ya kita kan. Itu dia. Kalau jin beriman nggak mau itu Pak. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi bacakan Al-Quran, jin-jin itu pun takjub. Dan mereka walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak mensyirikatkan Tuhan kami dengan sesuatu apapun, kata jin. Itu jin beriman. Tapi memang mereka punya tara'iq adada. Mereka punya kelompok-kelompok banyak. Ada jin Syiah, ada jin Khawarij, ada jin macam-macam, ada jin Sufi, ada jin Salafi, ada jin itu. Begitu kan? Jin Sunnah. Macam banyak jin itu. Tara'iq adada. Yang menggoda itu yang jin kafir, jin ahli maksiat. Ini kata kunci. Jadi kalau ada yang datang sama kita, walaupun dia pakai jubah, pakai apa, segala pakai tongkat, mengucapkan Assalamualaikum, ya Aminuddin, katanya misalnya begitu. Hati-hati. Ya Husnul Anwar, katanya begitu kan. Tengok dulu. Biasanya kalau cincin beriman itu nggak mengganggu. Dia tahu alam dia dan kita dengan alam kita. Dia tidak menggoda. Tidak menggoda. Tapi kalau sudah masuk dia, masuk kesurupan seseorang, aku adalah Syekh Fulan, katanya.
Itu tak betul itu dan dusta dari jin-jin itu. Walaupun dia tadi hafal surah Al-Kahfi, hafal ayatul kursi. Kadang-kadang kan meruqyah itu kan begini, dibacakan sama dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Disambungnya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Disambung jin itu. Kadang-kadang kalah mental yang membaca. Yang membacanya tak belajar tajwid. Jin tahu tajwid, jin dari Arab. Salah bacaanmu itu. Hilanglah mental orang yang meruqyah. Kesurupan pula dia. Jadi kalau jin beriman itu nggak begitu dia, nggak begitu. Oleh sebab itulah, maka kalau betul-betul dia adalah dukun, maka dia akan berkolaborasi dengan jin. Kalau sudah punya berkolaborasi dengan jin, pasti ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat itu bukti ketundukan kita pada jin. Apa syarat-syaratnya? Biasanya bunga macan kerah. Ya kan, limau 3 rupa, jeruk purut, jeruk kasturi, aja apa lagi? Siapa yang selalu berkumpul di sini? Ada? Nggak ada lagi tadi wajah-wajah orang sholat semua ya kan? Nggak ada. Apa dia ada? Jeruk nipis, kan begitu. Jeruk nipis. Jarangnya tuh jeruk sankis, jarang. Ini kan dibawa. Kemudian apalagi dibawa? Dibawa gudang garam. Ya, rokok maksud saya, bukan brand, mohon maaf. Iya kan dibawa syarat untuk simbah. Kalau sudah begitu syarat-syarat itu sudah jelas. Kalau kita ikuti ini, setelah kita tunduk sama dia, tunduk sama dia. Disitulah penyembahan-penyembahan. Ini yang berbahaya. Ya. Jangan dia anggap berdukun itu perkara biasa, tidak, itu syirik. Dosa-dosa besar bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Allah udah itu. Orang kami sana kan tidak ada apa-apanya itu. Jangan dianggap bertaubat setaubat-taubatnya, karena itu kesyirikan. Kalau masih ada di benak kita, hilangkan itu. Macam tadi, ini gatal tangan sebelah kanan ya. Dia anggap akan dapat duit, itu khurafat. Itu tiarah, itu syirik, dan kita digoda dengan itu, Kalau sampai dia meyakini itu mutlak, itu syirik akbar, jadi syirik yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Masih ada waktu kita? Masih ada? Namanya tadi. Baik. Jadi wala safar dan tidak safaratil, tidak ada kesialan di bulan Safar ini. Kalau mau buka usaha, buka di bulan ini. Kalau mau menikah di sini. Tidak ada itu kesialan di situ. Itu tradisinya jahiliyah, nggak ada hubungan itu. Itu khurafat itu. Itu khurafat. Wala safar kata Nabi. Maka Nabi menikah dengan Khadijah di bulan apa? Bulan Safar. Ibu kita Khadijah. Coba lihat bagaimana keluarga Nabi dan Khadijah. Keluarga yang paling bahagia. Ya, Khadijah. Itu nikah di bulan Safar. Di bulan Safar itu. Kemudian coba lihat kapan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Bukan para sahabat mengawali hijrah ya. Itu di bulan Muharram. Nabi. Karena bukan sahabat hijrah baru Nabi. Kapan dia hijrah? Di bulan Safar. Dan juga peperangan juga perang Uhud juga itu di bulan Safar. Jadi oleh sebab itu nggak ada kesialan di bulan Safar. Hilangkan keyakinan itu. Nggak ada itu. Ya. Kaidahnya kita tutup kajian kita dengan kaidah tadi. Yang pertama la adwa. Tak ada penularan dengan sendirinya kecuali itu biiznillah, bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan sebab dan Allah pula yang menciptakan sesuatu yang disadari. Memang kita sebab itu ada, Allah ciptakan dan kita meyakini adanya sebab, tapi tidak berdiri sendiri sebab itu tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua ini tadi, jangan jadikan sesuatu itu sebagai sebab. Ini kaidah yang kedua. Jangan jadikan sesuatu itu sebagai sebab yang bukan sebab. Yang bukan sebab kauniyah. Kecuali ada dalil dari Al-Quran Sunnah. Seperti doa tadi menjadi sebab. Jangan jadikan itu. Kalau membaca apa namanya? Surah apa namanya? Akan tentang rezeki. Surah Al-Waqi'ah ya. Walaupun hadisnya pada bincangkan para ulama kan disitu kan akan ada rezeki kan begitu. Jadi ini yang dilakukan. Kalau tidak ada jangan. Jadi oleh sebab itulah Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, Islam itu mudah dia. Kita tidak dibodoh-bodohi. Semuanya bergantung kepada Allah. Baik, tadi ada pertanyaan Pak Nazri ya tentang doa mau makan. Iya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu bacaan, Tapi hadisnya tidak sahih. Tidak sahih. Ya, kalau kita mau membaca sebagai doa itu kan begini, ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa masalah itu umum dia, tak perlu ditentukan redaksinya. Contohnya, kalau kita misalnya mau meminta naik pangkat, ya Allah naikkan pangkat gua, boleh aja. Tak perlu ada ditunggu hadis Nabi untuk menjelaskan, karena itu doa masalah, doa permintaan. Nah, misal, ya Allah dapat cucu lah aku ini secepatnya kan begitu kan? Misalnya begitu. Ada masalah, berdoa. Doa masalah dengan redaksi sendiri, dengan bahasa yang kita paham. Iya kan? Dengan bahasa yang kita paham. Tapi kalau doa ibadah, doa sebagai zikir, itu masih ada nasnya. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Seperti kata Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah wa asila. Jangan tambah-tambah. Jangan kurangi. Karena itu doa sebagai zikir, doa sebagai zikir. Jadi kalau mau makan ini, tengok dulu. Kalau itu dirutinkannya sebagai doa mau makan, diyakini itulah zikirnya, itu tidak boleh. Karena yang sahihnya adalah bismillah. Jadi para ulama berbeda pendapat, apakah bismillah saja, apakah bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Imam Nawawi mengatakan bismillah itu kan hanya sebagai nama, yang dimaksud adalah bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebagian ulama mengatakan itu penyebutan zikirnya, maka baca bismillah saja. Itu tidak jadi masalah ya, teman-teman dipilih. Insya Allah ada dasarnya dari para ulama kita ya. Tapi kalau doa makan tadi, kalau dia sebagai doa masalah, tidak jadi masalah. Boleh aja kita berdoa. Terus sekali kan berdoa begitu tidak jadi masalah. Tapi kalau dia dirutinkan, itulah yang kita pahami sebagai doa mau makan, kita keliru. Mesti ada zikir yang khusus untuk itu. Itu bismillah ya. Baik, demikian kaji kita hari, semoga bermanfaat. Jaga akidah kita ya. Kadang-kadang gara-gara sedikit itu nanti hilang husnul khotimah kita. Masalah akidah ini. Jadi khurafat-khurafat itu hilangkan semua dari keyakinan kita. Karena kita punya tradisi yang seperti itu. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.